Faslun. Arkanul imani sittatun, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yawmil akhir wa bil qadri khairihi wa syarrihi min Allah ta'ala. Arkanul iman, rukun-rukun iman itu sittatun, ada 6. Yang pertama, an tu'mina billah, yaitu beriman kepada Allah, wa malaikatihi, yang kedua kepada malaikat-malaikatnya Allah, wa kutubihi, yang ketiga iman kepada kitab-kitabnya Allah, wa rusulihi, yang keempat beriman kepada rasul-rasulnya Allah, wa bil yaumil akhiri, yang kelima beriman kepada hari kiamat, hari akhir, wa bil qadri khairihi wa syarrihi min Allah ta'ala, dan yang keenam adalah iman kepada takdir, baik yang baik dan yang buruk dari Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada Allah. Al-imanu lughatan at-tasdiq. Iman itu secara bahasa at-tasdiq, yaitu membenarkan atau mempercayai. Sedangkan dalam istilah qabulul qalbi wa id'anuhu lima ulima bid-darurati annahu min dini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu menerimanya hati dan mengikrar atau meyakini segala sesuatu yang diketahui secara darurat annahu min dini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya itu adalah dari agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam artian iman ini mempercayai apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sedangkan rukunnya atau iman ini tidak akan ada kecuali terwujud di situ 6 perkara atau 6 rukun. Yang pertama, antuk binabillah. Rukun pertama yaitu mempercayai adanya Allah, mempercayai bahwasanya Allah adalah Tuhan yang esa. Lam yalid wa lam yulad. Qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas, itu turun ketika Nabi Muhammad ditanya oleh kaum musyrikin, seperti apa Tuhanmu? Jelaskan kepada kami. Akhirnya Allah SWT menurunkan surat Al-Ikhlas. Qul, katakanlah hai Muhammad, huwallahu ahad, ya Allah yang maha satu, yang maha esa. Allahus samad. Allah adalah tempat berlindung atau tempat bergantung kepadanya segala sesuatu. Lam yalid, tidak melahirkan, dalam artian tidak mempunyai anak. Walam yulad, dan tidak dilahirkan, dalam artian beliau Allah Subhanahu wa taala tidak mempunyai orang tua. Walam yakun lahu kufuwan ahad, dan Allah tidak mempunyai tidak ada satupun yang menyamai Allah. Dalam artian tidak setara, baik dalam zatnya, dalam hakikatnya, ataupun dalam sifat-sifatnya, ataupun dalam perbuatannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu sebagaimana beliau sebutkan di dalam Al-Qur'an, laisa kamitslihi syai'un, tidak menyerupai apapun. Al-alam, Rabbul alamin, Tuhan semesta alam. Al-alam itu masih Allah, selain Allah itu disebut alam. Jadi makhluk itu selain Allah adalah disebut makhluk. Kalau terlintas di benak kita, terkadang seperti apa sih Allah? Kapan Allah mulai ada? Seperti apa? Bagaimana? Ketika timbul pertanyaan-pertanyaan ini, sebaiknya kita beristighfar dan tidak menindaklanjuti pertanyaan-pertanyaan tersebut, karena itu bentuk waswas dari setan untuk menguji keimanan kita. Jadi lantas bagaimana? Jadi Allah Subhanahu wa taala itu tidak bertempat. Allahu kan qabla khalqil makan, kata Sayyidina Ali, wa ba'da khalqil makan Allahu kan kama kan. Allah Subhanahu wa taala itu ada sebelum menciptakan tempat, sebelum menciptakan semesta. Lantas di mana Allah berada? Karena Allah
tidak menyamai satupun dengan makhluknya. Jadi kita tidak bisa mensifati hakikat Allah. Allahu kan qabla khalqil makan. Kalau mengatakan Allah duduk di langit, terus sebelum menciptakan langit Allah di mana? Jadi Allah tidak berada di tempat. Allahu kan qabla khalqil makan wa ba'da khalqil makan Allahu kan kamakan. Dan sebagaimana sebelum menciptakan semesta Allah tidak bertempat, begitupun juga setelah menciptakan semesta Allah juga tidak bertempat. Bagaimana? Jangankan mencari hakikat zat atau mencari hakikat sifat Allah sendiri, hakikat Allah. Jangankan itu, pada hal yang ada pada diri kita sendiri kita tidak bisa menemui hakikatnya. Contoh, kita meyakini bahwasanya manusia ini hidup dengan adanya ruh. Seperti apa ruh? Gak tahu, kita gak pernah lihat. Tapi kita yakin ada ruh. Oke, yang kedua masalah otak atau pikiran. Pikiran itu berada di mana? Di otak. Bentuknya seperti apa? Terus seperti kita merindu. Kita merindu ini menggunakan indera apa? Kok ada yang namanya merindu? Atau kita mimpi, ketika tidur terus kita bermimpi, bisa nggak kita bagaimana proses mimpi itu terjadi? Ketika kita bermimpi, yang berada di bayangan kita itu apa? Jadi ada banyak hal yang di dunia ini yang tentang makhluk saja kita tidak bisa sampai pada hakikatnya. Lantas bagaimana dengan hakikat Allah? Itu tidak bisa. Begitu juga tentang malaikat. Tidak bisa kita tembus hakikatnya seperti apa. Ya, kata Sayyidina Abu Bakar, al-adzu andarkal idraki idrakun. Keterbatasan kita dalam mengetahui hakikat Allah itu adalah pada dasarnya adalah idrak. Dalam artian sudah sampai pada derajat kita mengetahui hakikatnya itu, yaitu dalam artian hakikatnya memang tidak bisa diketahui. Kemudian rukun yang kedua, wa malaikatihi, beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Apa itu malaikat? Malaikat adalah ajsamun latifatun nuraniyatun mubarra'atun minal kadurat al-jismaniyah qadiratun ala tashakkul bi ashkal mukhtalifah la yusafuna bi dhukura wala unutha khalaqahumullah bila wasitah aw ummin wala ab wa hum balighun min al-kathrah ma la ya'lamuhu illa Allah. Malaikat itu adalah jisim atau benda badan yang latif, lembut, nurani, bentuk berasal dari cahaya, yang tidak mempunyai kotoran-kotoran badan, bisa berbentuk segala macam bentuk, tidak disifati dengan laki-laki atau perempuan. Allah menciptakan mereka tanpa perantara ayah dan ibu, dan mereka itu hitungannya la ya'lamuhu illallah, jumlahnya banyak sekali. Loh, kenapa malaikat tidak disebut laki-laki atau perempuan? Tidak usah jauh-jauh ke malaikat. Pulpen itu bisa disebut laki-laki atau perempuan? Tidak bisa, karena bukan hewan ya, bukan makhluk hidup seperti manusia ataupun binatang yang mempunyai jenis kelamin. Akan tetapi barang siapa yang menyatakan malaikat ini adalah laki-laki, di sini dihukumi fasik. Sedangkan menyatakan malaikat adalah perempuan dihukumi kafir. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waj'alul malaikata alladziina hum ibadur rahmani inatha." Dan mereka orang-orang musyrikin menyatakan bahwasanya malaikat adalah perempuan. Berarti ini kenapa kafir? Karena bertentangan dengan Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an sendiri menyatakan malaikat bukan perempuan. Kemudian jumlah malaikat yang wajib diimani itu ada 10. Yang pertama malaikat Jibril yang bertugas mengantarkan wahyu kepada para nabi dan rasul.
Yang kedua malaikat Mikail yang bertugas mengatur hujan dan rizki serta membentuk janin di dalam rahim. Yang ketiga malaikat Israfil yang tugasnya adalah meniup trompet menjelang hari kiamat nanti. Yang keempat Israel yang merupakan malaikat maut. Yang kelima dan enam adalah Munkar Nakir yang ditugaskan untuk menanyai manusia di alam kubur. Yang ketujuh malaikat Ridwan yang merupakan penjaga surga. Dan kedelapan malaikat Malik yang merupakan penjaga neraka. 9 dan 10 adalah Raqib dan Atid yang merupakan pencatat amal manusia yang tidak berpisah dari manusia sepanjang hidupnya. Kemudian mungkin ada yang bertanya, malaikat Jibril itu tugasnya apa sekarang? Bukankah Nabi Muhammad sudah wafat, tidak ada nabi setelah beliau? Tugas utama malaikat itu adalah beribadah kepada Allah SWT. Jangankan sebelum Nabi Muhammad wafat, antara Nabi Muhammad dan Nabi Isa itu kan selama hampir 600 tahun tidak ada nabi. Tugasnya apa malaikat Jibril? Bahkan sebelum Nabi Adam diciptakan, apa tugas malaikat Jibril? Kenapa kita malah bingung setelah Nabi Muhammad wafat? Sedangkan sebelum manusia diciptakan, apa tugas malaikat Jibril? Hanya beribadah. Malaikat itu ada yang tugasnya ada yang ibadahnya cuman sholat, ada yang ibadahnya cuman zikir, ada yang cuman ruku, ada yang cuman sujud, macam-macam bentuk ibadah malaikat. Jadi tidak ada istilahnya malaikat nganggur. Tapi sebagaimana disebutkan dalam beberapa hadis bahwasanya Nabi berpesan kepada Sayyidina Anas bin Malik, kalau kamu mampu untuk terus dalam keadaan wudu, maka lakukanlah. Kenapa? Karena orang yang wafat dalam keadaan punya wudu, sesungguhnya malaikat Jibril hadir menjelang ajalnya dicabut. Wa kutubihi, kemudian yang ketiga beriman kepada kitab-kitab Allah. Adapun kitab-kitab yang wajib diimani itu ada 4, yaitu Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua Taurat, yaitu kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa. Yang ketiga kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud. Dan yang keempat adalah kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kemudian yang keempat beriman warusulihi, dan iman kepada utusan-utusan Allah. Sebagaimana disebutkan di muqaddimah, pengertian tentang Rasul yaitu adalah seorang laki-laki dari manusia yang mendapatkan wahyu syariat dan diperintahkan untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada umatnya. Semua nabi mempunyai umat masing-masing. Hanya Nabi Muhammad SAW yang umatnya adalah semesta alam. Beliau diutus kepada semesta. Jadi semenjak Nabi Muhammad sampai sekarang, sampai hari kiamat, satu semesta dunia, bumi itu semuanya masuk ke umat Islam. Hanya saja umat Islam ini terbagi 2, ada umat dakwah, ada umat ijabah. Umat dakwah itu yang umat yang harusnya didakwahi. Umat ijabah adalah umat yang telah menerima dakwah tersebut dan berikrar bahwasanya dirinya adalah seorang muslim dan menjalankan syariat-syariat Islam. Jumlah rasul yang wajib diimani ada 25 yang disebutkan dalam Quran, yaitu Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Shu'aib, Harun, Musa, Ilyasa, Zulkifli, Dawud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan yang terakhir adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu nabi-nabi yang wajib diimani keberadaannya. Kemudian yang kelima, wabil yaumil akhiri, meyakini adanya hari kiamat. Hari kiamat ini dibagi 2. Ada yang bentuknya personal, ada yang bentuknya komunal. Yang personal maksudnya per individu,
itu man mata faqad qamat qiyamatuhu. Barang siapa yang meninggal maka telah tiba hari kiamatnya. Sedangkan yang secara komunal atau secara menyeluruh nanti kelak di hari terakhir setelah turunnya Nabi Isa, keluarnya Imam Mahdi, keluarnya Dajjal, Ya'juj Ma'juj dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah yang keenam, wabil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Beriman, meyakini bahwasanya qadar atau takdir, baik itu baik ataupun buruk, adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia tidak bisa menentukan takdirnya. Pun manusia tidak bisa merubah takdir. Apapun yang jadi takdir itu pada dasarnya adalah ketetapan yang sudah Allah tuliskan di masa lalu. Ketetapan tersebut sesuai dengan apa yang akan kita lakukan. Jadi seperti itu. Kemudian yang terakhir, faslun wa ma'na la ilaha illallah la ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah. Makna dari kata la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, adalah la ma'budu bihaqqin. Tidak ada zat yang disembah bihaqqin dengan hak, dengan secara benar, fil wujud, di semesta ini, illallah, kecuali Allah SWT. Jadi setidaknya ada 4.000 agama dalam peradaban umat manusia, dan hanya satu agama yang benar, yaitu agama Islam. Agama Islam itu bukan hanya agama kita ya. Semua nabi, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, itu membawa syariat Islam, tauhidnya. Adapun syariat di hukum-hukum fikihnya yang bentuknya adalah masail furu'iyah, permasalahan yang di luar akidah, itu berbeda-beda sesuai perkembangan zaman masing-masing. Akan tetapi agama semua nabi adalah satu, yaitu Islam. Inna ad-dina indallahil Islam. Satu-satunya agama yang benar menurut Allah adalah agama Islam. Nabi Ibrahim, sebagaimana doa beliau, wan awalul muslimin. Kemudian Nabi Sulaiman, Ratu Balqis itu sebagaimana disebutkan dalam Quran, waslamna Sulaiman. Nabi Sulaiman sendiri mengirim surat kepada Ratu Bilqis, Allah ta'ala alayya wa atuni muslimin. Janganlah kalian sombong kepadaku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang muslimin, orang-orang Islam, menjadi orang yang berserah diri. Begitu juga Nabi Sulaiman berkata, qala ya ayyuhal malu ayyukum ya'tini bi arsyiha qabla ayyatuni muslimin. Wahai para pembesar-pembesar, siapakah di antara kalian yang bisa membawa istana Balqis qabla an ya'tuni muslimin, sebelum mereka berislam, ketika mereka datang. Jadi banyak ayat-ayat di dalam Quran menjelaskan bahwasanya nabi-nabi sebelumnya juga adalah Islam. Hanya saja pengikutnya kayak Yahudi, Nasrani itu beda lagi. Soalnya nanti ada yang namanya merubah syariat yang ada pada nabi, yang dibawakan oleh nabi-nabi tersebut. Bahkan ada yang menyebutkan di India sendiri juga banyak para nabi. Cuma yang disebutkan di dalam Quran dan kitab-kitab sejarah hanya sedikit. Hanya 25 nabi yang disebutkan dalam Quran yang wajib diimani. Sedangkan disebutkan orang itu ada 124.000 nabi. Sisanya kemana? Tidak disebutkan. Bahkan sebagian ulama menyebutkan seperti Buddha. Buddha itu kasusnya mirip dengan Nabi Isa. Hanya saja kaumnya itu mendistorsi atau merombak total syariatnya. Karena di beberapa agama seperti Hindu dan Buddha memang ada sedikit kedekatan. Apalagi Yahudi dan Nasrani yang akarnya adalah satu. Jadi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.